Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli amma ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan dilapangkan rezekinya dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya, hidayahnya, inayahnya, sehingga saya, saudara-saudara semua bisa tetap dalam keadaan sehat walafiat, nikmat yang sangat luar biasa. Salawat beserta salam marilah kita curahkan, marilah kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita diakui menjadi umatnya beliau dan mendapatkan syafaat utmanya. Amin Allahumma amin. Oke, saudara-saudaraku dimanapun berada, mungkin dalam hari-hari ini sempat rame, sempat viral ya, tentang dunia praktisi atau heboh dalam dunia perdukunan. Ada yang mengatakan bahwa macam-macam pokoknya. Jadi pada saya juga memantau melalui media sosial, baik itu di Facebook dan di YouTube, ternyata memang ramai. Dan lucunya lagi, itu sebagai bahan yang saya katakan kurang pas ya. Ada beberapa ya, saya melihat di podcast ya wawancara seperti itu tentang terkait pembuktian. Jadi yang lagi ramai ini pembuktian. Yang diserang adalah teman-teman dari praktisi atau dukun. Bahkan yang satu melaporkan dan yang satunya lagi melaporkan. Ini yang saya perlu tekankan kepada teman-teman semua, kepada saudara-saudaraku dimanapun berada, bahwa yang pertama yaitu bahwa tentang pembuktian terkait yang baru-baru ini diperbincangkan, yaitu ada yang namanya anti bacok, anti iris ya, dan sebagainya. Jadi kalau ditanya apakah ada ilmunya, apakah ada sejarahnya, apakah ada tuntunannya, apakah ada ilmunya. Banyak tentang keilmuan yang terkait anti iris, anti bacok, itu banyak saudara. Mungkin pernah juga saya upload ya di channel Padepokan Galing Manunggal. Namun tidak harus segitunya gitu. Jadi ditanggapinnya nggak harus sewah itu, sehebat itu, tidak. Karena semua itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang saya bikin sedih, yang saya bikin miris, yaitu kayak sebagai bahan candaan, kayak sebagai bahan ledekan gitu. Dan kayak sebagai hal-hal yang dianggap
nonsen, omong kosong gitu. Jadi kalau menurut saya itu juga ketajriban sebuah ilmu atau jarul ilmu hikmah itu kinerjanya tidak serta merta ya tajrib atau langsung tidak, teman-teman ya. Jadi ada kalanya ketika kita ingin mempelajari suatu ilmu, entah itu ilmu anti bacok, anti iris dan sebagainya, itu ada ketentuan-ketentuannya. Mungkin dulu ya ketika saya belajar dari guru-guru saya, dari kiai-kiai saya, bahwa ketika saya belajar tentang anti bacok, anti iris, ini tidak serta-merta kita pamer begitu saja gitu kan. Dalam artian kita untuk tester itu boleh, kita untuk uji coba bahwa oh ternyata ilmu hikmah ada, itu boleh, itu dan itu bisa. Namun orang-orang yang oknum-oknum yang mungkin tidak bertanggung jawab inilah yang akhirnya bikin malu sendiri gitu. Bikin malunya kenapa? Karena dipanggil ya oleh salah satu YouTuber, kemudian diwawancara A B C D sampai Z banyak sekali, dan kemudian disuruh pembuktian. Ada yang disuruh untuk cucus pakai jarum, ada yang disayat dan seterusnya. Namun saya nantikan saya lihat tidak juga dipraktekkan gitu. Jadi sangat jelas ya teman-teman ya, ilmu itu ilmu Allah, itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau memang tujuannya untuk pamer ya, untuk kesombongan, saya pastikan keilmuan yang tentunya luar biasa kayak anti iris, anti bacok, anti jarum, ketika dijadikan sebagai pamer kesombongan, itu saya yakin tidak akan berfungsi. Kenapa? Karena Allah tidak suka hal-hal yang sombong, yang membanggakan diri. Allah ini tidak suka. Makanya marilah kita bijaksana saja. Apalagi teman-teman praktisi paranormal ya, semuanya yang senantiasa berzikir, melalui jalan zikir kita mengingat Allah. Jadi cukup kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang tahu, yang mengetahui itu. Jadi tidak usah pamer-pamer, tidak usah ada pembuktian benar apa tidak adanya anti bacok, anti iris. Itu kembali lagi ke persepsi masing-masing pemikiran manusia. Kalau yang percaya ya monggo silakan, dan kalau yang tidak percaya ya juga tidak apa-apa. Karena di awal untuk belajar tentang hikmah itu adalah satu modalnya adalah keyakinan dan kepercayaan. Itu yang pertama. Jadi sudahlah, mari kita fokus ya. Bagi praktisi supranatural, paranormal, kita fokus saja untuk mengasah ilmu kita agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu masalah pengobatan tentang jalur hikmah. Pengobatan di jalur hikmah atau pengobatan melalui hikmah ya, supranatural. Mungkin yang beredar, yang viral adalah banyak pembuktian secara ini, ada yang mengatakan itu trik, itu trik pakainya atau pembodohan publik gitu. Saya juga tidak setuju dengan oknum praktisi atau yang menjual agama dengan pengobatan
jalur hikmah, namun di situ ada trik atau ada melabuhi, membohongi pasien. Itu saya juga tidak suka sama sekali, bahkan saya mengkutuk keras perihal itu. Namun terkait tentang penyakit atau sakit, baik itu medis dan non medis, memang itu adanya, ada, non medis itu ada. Namun untuk pengobatannya itu tidak serta-merta yang pakai trik seperti itu tuh tidak. Ya, ada yang pakai keris, yang katanya keris petir, ternyata di Lazada banyak, di Shopee juga banyak. Ini yang saya bikin kaget, kok ada ya keris seperti itu. Saya juga bingung, kok hebat banget gitu, keris ngeluarin petir tinggal pencet aja, gitu. Ya itu saya juga kurang setuju dan tidak sependapat dengan itu. Ada juga yang memindahkan santet ke A, B, C, D, itu ada juga seperti itu. Itu juga saya kurang setuju. Karena apa? Karena mengotori. Ya, karena mengotori teman-teman, saudara-saudaraku yang sebagai praktisi paranormal atau pengobatan di jalur hikmah yang benar-benar real, yang benar-benar nyata tanpa adanya trik. Jadi inilah yang saya tidak setujunya. Ingat saudara-saudaraku semua, emas itu tempatnya terpendam dalam tanah. Berlian itu terletak di dasar lautan. Jadi jangan cuman hanya satu orang yang kita lihat terus semuanya jelek, semuanya bohong, semuanya ngapusi, semuanya modus, semuanya trik. Itu tidak juga. Karena ada juga yang pengobatan hikmah yang sembuh dengan jalur hikmah. Ada beberapa pasien saya juga sembuh, alhamdulillah. Tapi saya tidak menggunakan keris petir, dimasukkan ke kelapa hijau, jadi keris kecil, tidak. Namun saya menggunakan doa dan pengobatan herbal atau tumbuh-tumbuhan yang bisa dijadikan obat dengan melalui berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kesembuhan buat yang sakit. Nah, itu teman-teman ya. Jadi saya sebagai guru besar di Padepokan Gali Manunggal, ada 2 poin tadi yang saya sangat wanti-wanti, yang saya sangat sedih melihat dan mendengarnya, bahwa teman-teman di praktisi supranatural ternyata memang lagi dicoba ya bahasanya. Untuk saudara-saudaraku yang memang masih penasaran dengan dunia supranatural, dengan adanya anti iris, anti bacok, bahkan anti tembak dan sebagainya, Anda stop penasaran dengan itu. Kenapa? Karena semakin Anda penasaran, Anda tidak akan menemukan orang yang benar-benar bisa untuk anti iris, anti jarum dan sebagainya. Kenapa? Karena orang yang bisa seperti itu gak akan muncul, gak akan serta-merta nih saya bisa gitu kan, kemudian dipanggil di YouTube-nya mau, kemudian gak bakal bisa. Kebanyakan orang yang bisa, orang yang benar-benar bisa, atau orang yang benar-benar punya ilmu, keilmuan sudah khatam, sudah khos tentang di bidang tersebut, itu tidak akan muncul. Kenapa? Karena itu bukan bahan untuk dipamerkan, bukan bahan untuk dipertontonkan di publik gitu. Apalagi dipanggil dan sengaja untuk disuruh. Itu tidak bisa, saudaraku. Jadi stoplah ya untuk pembuktian itu. Kemudian buat teman-teman semua, saudara-saudaraku di semua dimanapun berada,
Semua kembali kepada antum semua, kepada saudara-saudaraku semua, tentang menyikapi di dunia supranatural atau dunia hikmah. Mari kita hargai pendapat-pendapat masing-masing. Mari kita saling menghargai. Jika kita tidak percaya dengan adanya hal itu, kita cukup diam saja. Namun yang jika yakin dan percaya, silakan dilanjutkan. Dalam artian belajar tentang keilmuan hikmahnya. Banyak teman-teman cerita-cerita yang mengamalkan sebuah ilmu hikmah, ya. Kayak ajian Salamun itu kan juga ada yang selamat. Saya pernah punya murid pemahar datang ke Padepokan minta ajian Salamun karena beliau supir, kerjanya supir, biar selamat di jalan, dan pernah suatu saat nabrak itu mobil yang dibawanya, tapi alhamdulillah dia tidak apa-apa, lecet, satu goresan pun tidak, rambut satu helai pun tidak jatuh. Jadi ilmu hikmah yaitu sangat berguna, sangat berfungsi ketika keadaan benar-benar mendesak, gitu loh ya. Saat keadaan benar-benar mendesak, terjepit, berbahaya, itu baru kita bisa gunakan. Bahkan tidak usah dipraktekkan, tidak usah dipamerkan, itu akan tajrib dengan sendirinya. Jadi itulah pengertian tentang keilmuan di ilmu hikmah. Dan buat teman-teman praktisi dimanapun berada, saudara-saudaraku semua yang saya hormati, yang saya hargai, ketika dipanggil di YouTuber, kemudian suruh pembuktian, jangan mau, gak usah. Itu malah akan menjatuhkan nama Anda sendiri, malah akan menjatuhkan harga diri Anda sendiri. Sudah, biarkan saja. Mereka yang tidak percaya dengan adanya tentang ilmu hikmah, ya udah biarkan saja, biar Allah lah yang menjawabnya, gitu. Ya, itu catatan penting dari saya tentang keilmuan ilmu hikmah. Dan untuk bab pengobatan di jalur ilmu hikmah yang non medis, ya tetap yang lagi sakit jangan patah semangat. Yang pertama adalah penyakit datangnya dari Allah, dan yang menyembuhkan juga Allah. Artinya apa? Penyakit itu datangnya dari Allah. Allah menurunkan penyakit juga pasti beserta obatnya. Carilah obatnya itu. Silakan buat saudara-saudaraku yang ingin berikhtiar, berusaha di jalur ilmu hikmah, tata dulu niatnya ditata dulu. Yang penting jangan percaya ke dukunnya, jangan percaya ke paranormalnya, jangan percaya ke praktisinya, tapi percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menyembuhkan segala penyakit, namun melalui pelantara dan syariat paranormal atau praktisi. Oke, itulah saudara-saudaraku semua sikap saya dari Padepokan Gali Manunggal, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.